Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. PC yang ada di sini sangat menarik sekali dari segi tampilannya, berwarna full white, dari segi casing, motherboard, RAM, fan dan juga yang lainnya, kecuali VGA-nya ya, karena memang VGA yang white tersebut itu mahal. Jadi kalau berwarna hitam nggak masalah lah, cuma satu di bagian sini. Tapi juga ada LED-nya sih, menggunakan Asus RTX 2060 second ya di rakitan PC yang ada di sini. Dan juga Core i5 Gen 10 10400F 6/12 read untuk editing. Ini requestan dari usernya, dia itu pengen yang seperti ini dengan tampilan sangat bagus sekali, dan juga untuk editing beberapa hal. Kalau gaming katanya dikit-dikit ya, jadi lebih cenderung ke produktivitas saja, ke rendering maupun editing, kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini part-partnya semua cuma ada beberapa aja, karena ada beberapa yang low spec. Sebagai contoh dari segi VGA secondnya tersebut, dia itu tanpa box, dan juga fan-nya juga tanpa box, dan juga beberapa lah. Seperti contoh yang ada di sini untuk part-partnya semua, kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa aja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe yang pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama, di sini saya menggunakan Core i5 Gen 10. Ini yang box ya, bukan yang tray. Kalau yang tray di 1,450, tapi kalau yang ini box lebih mahal sedikit nggak masalah. Yang penting ada box dan juga coolernya sebagai pajangan, kurang lebihnya seperti itu. Terus saya tancapkan di bagian dalam sini. Dan selanjutnya saya menggunakan ini mobunya ASRock B560M Steel Legend, dan juga ini bisa upgrade ke Gen 11 10-11 bisa lah, Core i7 maupun Core i9. Ini requestan dari usernya, dia tuh pengen yang berwarna putih juga supaya lebih sama seperti yang ada di sini, lebih menyerupai lah full white, dan mereknya Steel Legend di harga 2 jutaan lebih sedikit lah untuk yang ada di sini. Dan juga tampilan sangat menarik seperti contoh yang ada di sini tampilannya. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM ini 2x8GB atau 16GB Team Delta T-Force RGB white. Ini ya, udah saya atur warnanya berwarna putih di software motherboardnya. Dan selanjutnya saya menggunakan RTX 2060 bermerekkan Asus dual fan yang ada di sini yang berwarna full black, dan juga butuh 8 pin power yang ada di sini. Di harga 2,7 kalau enggak 2,8 lah harganya di pojok sini ya untuk harganya. Dia tuh second trade tapi masih ada garansinya untuk Asus. Silahkan Anda cek aja di website Asus. Kalau nggak salah di PT Sempurna lah. Kalian bisa cek aja di serial number yang ada di sini. Garansinya sampai di 2024. Di harga segitu 2,7 sampai 2,8 untuk editing maupun rendering udah lebih dari cukup lah. Apalagi ini seri RTE udah sangat kencang untuk yang itu. Dan selanjutnya saya menggunakan ini power supply-nya, power supply first player 600 watt. Ini yang DK6 sih. 600 watt 80 plus bronze udah lebih dari cukup lah, karena dia itu full loadnya tidak sampai di 300 watt kalau nggak salah. Tinggal Anda lihat aja nanti di akhir video untuk ini full loadnya, yang dimana ini di harga 720.600 watt menggunakan kapasitor Jepang, jadinya aman lah dan juga bagus. Kalau yang FSP sama-sama sih 720, tapi dia itu 550 watt, tapi kalau yang ini yang 600 watt ini juga garansi resmi, jadinya aman. Dan juga sudah saya pakai di beberapa kali sih, yang serinya 450, 500 dan juga yang ini 600. Selanjutnya saya menggunakan ini thermal rack Aqua Elite 360 watt untuk liquid coolernya. Di bagian atas ini dia itu 360 mm, sangat panjang ya, dan juga berat sih. Serta kualitasnya dia itu sangat bagus lah untuk menginginkan Core i5 Gen 10. Tinggal Anda lihat aja nanti di akhir video untuk kualitasnya. Ini dibanderol di harga 1,3 jutaan lah. Harganya sih terbilang cukup murah ya. Yang membuat mahal dari segi ongkirnya, kalau yang ini tersebut di 4 kilo kalau nggak salah beratnya, jadi ya agak rombok di ongkirnya aja untuk CPU coolernya. Dia tuh triple fan berwarna putih, selangnya juga berwarna putih, serta ada LED di bagian pumpnya. Jadinya terlihat bagus lah. Udah saya setting berwarna putih semua. Kalau di RGB bisa, kalau di apapun juga bisa warnanya. Tergantung selera kalian, tinggal Anda atur di software polychrome di ASRock-nya, di Mobo ya. Kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya saya menggunakan ini SSD NVMe Phenom RX 512GB. Ya ini cukup murah sih, di harga 400 ribuan. 512GB udah lebih dari cukup lah. Udah saya tancapkan di bagian dalam sini yang ada heatsinknya. Untuk software dan juga beberapa ini udah lebih dari cukup. Garansinya juga 3 tahun dari Asia Raya, jadinya aman ya untuk yang ada di sini. 512GB NVMe. Dan juga tambahan saya menggunakan harddisk juga 500GB. Udah saya tancapkan di bagian belakang Mobo yang ada di sini, karena slotnya cuma di bagian belakang aja. Di harga 180.000 untuk 500GB bermerekkan Seagate untuk harddisknya. Jadi bisa dibilang total 1 tera lah. Yang satunya NVMe, yang satunya di harddisk. Kurang lebihnya seperti itu.
Dan lanjut ke casingnya. Casing yang ada di sini saya tuh menggunakan Prime Gaming, serinya adalah AQ. Seperti contoh yang ada di sini di harga 890.000. Ada dua warna sih, hitam dan juga putih. Kalau ini saya memilih yang berwarna putih supaya lebih menyerupai dan juga sangat menarik sekali. Di bagian sini dia tuh ada kacanya. Ini saya lepas ya untuk sementara. Di bagian depan juga ada kacanya. Untuk fan di bagian samping sini ada 3, atas 3 untuk liquid cooler, belakang 1 untuk sirkulasi udara. Jadi seperti ini untuk menampakkannya dari segi casing dan juga sangat menarik sekali sih. Yang dimana tersebut dia tuh sangat simple dengan kualitas bagus dari segi bahannya yang ada di sini. Metalnya ini ya, steelnya lah. Itu sangat bagus sekali. Dan sudah saya review di video sebelumnya untuk yang itu. Dan yang terakhir saya menggunakan fan Cool Moon ya. Ada di sini 1 di bagian belakang, 3 di bagian samping yang ada di sini. Satuannya di 75.000 untuk satuannya. Dia menggunakan 4 pin dan juga 3 pin RGB. Berbeda seperti pada umumnya lah. Dia itu juga bisa diatur melalui software dari segi fan warnanya. Ini saya atur berwarna putih ya. RGB juga bisa, lainnya juga bisa. Jadi 4 fan dia itu di total 300.000 lah untuk papatnya yang ada di sini. Yang bagusnya dia itu tanpa perlu sambungan lagi. Udah ada sambungannya lah. Untuk sambungan di 3 pin RGB maupun di 4 pin fan-nya, jadinya aman lah. Nggak usah membeli tambahan lagi untuk kabel-kabelnya. Kurang lebihnya seperti itu, dan totalnya di 11 juta lebih sedikit atau di 11 juta lah. Rekomen atau tidak? Kalau aku pribadi lebih rekomen sih, dari segi tampilannya sangat menarik sekali, berwarna full putih semua. Kecuali GPU nggak masalah sih. Dan juga casingnya sangat menarik sekali. Dia tuh sangat berat ya casingnya. Dan di sini papatnya semua, box-boxnya. Tinggal kita lanjutkan saja untuk mereview PC yang ada di sini. Lanjut ke reviewnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi booting Windows menggunakan SSD NVMe Phenom RX. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windowsnya. Dan dia mendapatkan di 13 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya NVMe di 15 detik, tapi kalau yang ini di 13 detik terbilang cepat. Tapi terkadang di berbeda PC, berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD NVMe yang sama Phenom RX. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan Very High mendapatkan di 160 fps. Ini bisa dibilang sangat lancar lah di settingan rata kanan, dan apalagi ini di atas 100 fps. Kalau di game GTA Roleplay, dia itu juga masih aman lah untuk yang ini. Lanjut ke Need for Speed Heat, settingan 1080p dan juga settingan High mendapatkan di 79 fps. Ini pun juga masih aman, masih mendapatkan di atas 60 fps ke atas di settingan High. Terbilang masih kuat untuk yang ini PC-nya. Lanjut ke Apex Legends, settingan 1080p dan juga settingan High mendapatkan di 144 fps. Sebenarnya ini tuh bisa lebih, tapi dari segi settingannya dia itu mentok di 144 fps. Meskipun di settingannya di VSync udah saya off kan, tapi dia tetap mentok di 144 fps. Tapi nggak masalah sih, yang penting ini masih aman lah di game Apex Legends. Lanjut ke Battlefield 5, settingan 1080p dan juga settingan High mendapatkan di 78 fps. Ini pun juga masih aman di settingan High, masih mendapatkan di atas 60 fps supaya lebih nyaman lah untuk bermain game FPS di game Battlefield 5. Lanjut ke PUBG Steam, settingan 1080p dan juga settingan Ultra dia mendapatkan di 162 fps. Ini pun juga masih aman di settingan rata kanan mentok di Ultra mendapatkan di atas 100 fps atau 150-an fps lah untuk yang ini, sangat nyaman sekali. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan High mendapatkan di 111 fps. Ini pun juga masih aman di settingan rata kanan mendapatkan di atas 100 fps. Di game Dota 2 terbilang cukup ringan lah untuk gamenya ini. Lanjut yang terakhir, Resident Evil 6,
settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 160 fps. Ini pun juga masih aman di settingan rata kanan mendapatkan di atas 150 fps. Apalagi menggunakan RTX 2060 untuk GPU-nya. Lanjut ke dayanya. Untuk ini minimal yang mendapatkan di 78 watt. Ya terbilang agak boros sih, tapi wajar lah. Karena di casingnya ini yaitu full RGB semua atau full warna LED lah. Seperti contoh yang ada di sini berwarna LED putih. Jadi sangat ramai untuk warnanya. Jadi dimaklumi aja untuk wattnya terbilang tinggi, di atas 60 watt atau lebih tepatnya di 78 watt untuk idle, tidak ngapa-ngapain di desktop. Dan juga maksimal yang mendapatkan di 281 watt. Untuk yang ini saya tes di Resident Evil 6 settingan 1080p dan juga settingan high, dia mentok paling tinggi di 281 watt. Jadi bisa dibilang ini agak boros, tapi juga nggak masalah juga sih, karena menggunakan RTX 2060. Jadi ya wajar-wajar aja, tidak mementingkan dari segi boros maupun hematnya suatu listrik. Itu tergantung kebutuhan kalian untuk yang ini. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya. Di harga 11 juta lebih sedikit, mendapatkan PC full weight menggunakan Core i5 Gen 10 dan juga RTX 2060, terbilang ini rekomen lah. Dan juga ingat, ini tuh di harga pertengahan bulan Mei, bukan di awal Juli. Jadi kalau sekarang harganya terbilang murah lah, di 10 jutaan kalau nggak salah. Tapi kalau menggunakan papat yang ada di sini terbilang rekomen dari segi semuanya lah. Dan juga bisa diatur dari segi warna RGB-nya, dari segi MOPO, RAM-nya, CPU cooler, serta dari segi fan case-nya. Dengan tampilan keren menggunakan casing Prime AQ. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal kalian beli aja jika kalian berminat untuk partnya yang ada di sini semua. Bertemakan full putih dengan performa yang bagus dari segi editing maupun gaming. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe. Serta nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.